Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara pemasangan sistem PLTS khususnya untuk para pemula, mulai dari panel surya sampai dengan ke arah baterai. Jadi yang pertama, kabel yang dari atas ini adalah kabel dari jalur panel surya. Di sini saya kasih MCB ya. Untuk teman-teman boleh tidak dikasih MCB, boleh dikasih MCB. Tujuan saya kasih MCB yaitu untuk on off saja ini. Karena untuk spesifikasi MCB punya saya ini 60 ampere, sedangkan arus yang lewat di kabel ini hanya 13 ampere saja maksimal. Untuk pemilihan MCB, teman-teman bisa menyesuaikan dengan ampere yang dihasilkan dari panel surya, seperti itu ya. Kemudian dari MCB ini lanjut lagi ke bagian input solar panel yang ada di SCC. Untuk teman-teman pemula, SCC ini bisa memilih yang MPPT jika teman-teman budgetnya lebih ya. Bisa juga teman-teman memilih yang versi PWM yang murah meriah, itu sama saja ya. Yang penting bisa dipakai dulu. Di terminal ini masing-masing sudah ada keterangannya, mana positif dari panel surya, negatif dari panel surya, kemudian juga jalur positif dan negatif ke arah baterai. Tinggal kita sambungkan saja. Kemudian dari kutub positif dan negatif SCC yang menuju arah baterai, kita kasih kabel saja sampai dengan menuju ke baterai. Untuk menentukan berapa mili kabel yang akan kita pakai, itu patokannya kepada penghasilan atau ampere yang dihasilkan dari panel surya itu sendiri. Jadi contoh seperti punya saya, panel surya 550 W saat terik bisa menghasilkan kurang lebihnya 40 ampere, tapi rata-ratanya di 38. Nah, kabel 6 mm ini saya pasang double, tujuannya agar tidak terjadi loss energy ya. Jadi kabel 6 mm satu biji ini kuat menghandle arus sampai dengan 20 ampere. Jadi saya kali 2 karena memang SCC yang saya pakai ini setiap terminal ada 2 lubang. Untuk terminal positif dan negatifnya masing-masing memang dikasih 2 lubang. Kemudian untuk pemasangan kabelnya hanya seperti ini ya. Ini kabel dari panel surya, ini kabel ke arah baterai. Untuk wattmeter ini nantinya akan saya buatkan video khusus ya, atau video tersendiri yang saya akan pasang di sebelah sini menggantikan wattmeter yang ini ya. Kemudian untuk jalur positif dan negatif ke arah baterai, saya sengaja putus di daerah komponen sini. Tujuannya yaitu untuk sedikit menghemat dari kabelnya sendiri. Jadi supaya kabel inverter ini menyambungkan untuk kutub positif dan negatifnya langsung ke arah ini sama ini gitu ya. Karena jika jalur yang di sebelah sini tidak diputus, nantinya akan terjadi pemborosan kabel. Karena dari kutub negatif dan positif ini harus disambungkan langsung ke arah baterai, dan itu berakibat untuk PLTS teman-teman juga sedikit terlihat tidak rapi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman-teman pemula, aksesoris yang saya pakai ini teman-teman tidak pakai juga tidak masalah. Ini nantinya akan saya jelaskan tersendiri juga, khusus saya buatkan video, dan juga termasuk alat-alat yang ini juga ya. Jadi komponen utama dari sistem PLTS ini sebenarnya hanya ada 4 ya. Yang nomor 1 adalah panel surya, nomor 2 adalah SCC,
teman-teman bisa pakai yang MPPT, bisa juga pakai yang versi PWM, tinggal menyesuaikan dengan budget teman-teman. Yang ketiga adalah ini inverter, tapi jika teman-teman hanya menggunakan PLTS dengan sistem DC, maka inverter ini tidak diperlukan ya. Yang keempat, yang terakhir adalah baterai. Baterai sendiri ini teman-teman bisa menggunakan aki basah untuk beban-beban kecil. Jika menggunakan LP4 seperti punya saya ini, maka akan lebih bagus ya, karena dari segi tenaga dan performanya ini LP4 sudah bisa dibilang cukup baik. Untuk teman-teman pemula, misalkan masih belum ada budget untuk membeli baterai LP4 punya saya ini, pilihannya juga banyak ya. Bisa memakai aki basah yang seperti ini, untuk sistem PLTS juga bisa, atau mau pakai baterai 18650 seperti ini juga bisa, ataupun mau pakai tipe LP4 yang seperti ini 26650. Ini tegangannya di 13 volt. Beda ya untuk sistem kerjanya antara aki dengan lithium ion. Ini sistem kerjanya beda, untuk tegangannya lebih bagus yang LP4 ya, entah dari yang silinder seperti ini ataupun yang prismatik seperti ini. Terus untuk SCC juga teman-teman bisa pakai MPPT, bisa juga pakai PWM, bisa PWM yang 30 ampere yang seperti ini, bisa juga yang 10 ampere seperti ini. Tinggal menyesuaikan dari budget teman-teman semuanya. PLTS itu sebenarnya mahal jika difungsikan untuk menghandle satu rumah seperti punya saya ini. Paling tidak PLTS nya sudah menghabiskan kurang lebihnya di 9 jutaan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support dan selalu menonton video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Salam dari PLTS Pemula Jember, Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.